suami istri. Sebenarnya suaminya itu baik, dia betul-betul berjuang untuk keluarga, tetapi orang menggosipkan dia yang bukan-bukan begitu, akhirnya malah istrinya sendiri yang membunuh dia karena cemburu. Akan saya perkenalkan buku terbitan terbaru dari komunitas guru menulis, kumpulan cerpen berjudul Warisan Azan Subuh. Buku ini merupakan kumpulan cerpen dengan penulis Ani Irawanti, Herlina, Indriastuti Dwi Setiani, Ira Ismatul Hamidah, Julia Daniel Kotan, Rosyanti, dan Yeni Nilia. Ini covernya, cover depan, cover belakangnya. Saya sangat suka dengan buku ini. Menurut saya buku ini tampilannya cukup keren, cerah tapi soft. Saya merasa bahwa ini salah satu buku dengan tampilan yang terbaik yang pernah diterbitkan oleh komunitas guru menulis. Salah satu, ada yang lainnya juga banyak yang baik. Buku ini berisi 9 cerpen. Ada 9 cerpen, tebalnya 88 ditambah 6, 94 halaman totalnya. 9 cerpen. Jadi kalau Bapak Ibu punya 9 cerpen, Bapak Ibu bisa membuat satu buku. Hanya kalau kita lihat buku ini masing-masing cerpennya cukup panjang. Misalnya ada 9 cerpen. Cerpen pertama itu Warisan Azan Subuh, tulisan Julia Daniel Kotan, yang juga menjadi judul dari buku ini, Warisan Azan Subuh. Ini cukup panjang, ada 8 halaman. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua itu Buah Bibir, tulisan Ira Ismatul Hamidah, mulai dari halaman 9. Ini Buah Bibir, Ira Ismatul Hamidah, dari halaman 9 sampai halaman 14. Juga lumayan panjang. Kemudian ada Setangkup Rindu untuk Latisa, tulisan Yeni Nilia. Ini juga cukup panjang, halaman 15 sampai 21. Selanjutnya ada Takdir Cinta Kara, halaman 22. Takdir Cinta Kara ini juga tulisan Ibu Yeni Nilia. Ini juga panjang sampai halaman 30. Lalu selanjutnya Serpihan Masa Lalu, tulisan Herlina. Ya, ini panjang banget. Ini dari 31 sampai 44, 31 sampai 44, 15 halaman. Hampir 15 atau 14 halaman ya. Kemudian Pekat yang Mendara, tulisan Rosyanti. Ini juga panjang, dari halaman 45 sampai halaman 55. Nah, ini 45 sampai 55 berarti 11 halaman. Kemudian Benjol, tulisan Indriastuti Dwi Setiani, halaman 56 sampai 63. Lalu selanjutnya Perempuan Tua Seberang Rumah, juga tulisan Indriastuti Dwi Setiani. Ini halaman 64 sampai halaman 70. Nah, cerpen ini judul terakhir tentang dia dan pensilnya ditulis oleh Ani Irawanti.
halaman 71 sampai halaman 79. Ini profil penulisnya ada Ani Irawanti, kemudian Harlina, ada Indriastuti Dwi Setiani, kemudian ada Ira Ismatul Hamidah, lalu juga ada Julia Daniel Kotan, ada Rosyanti, dan ada Yeni Nilika. Cerpen-cerpen dalam buku ini menurut saya bagus-bagus. Ada yang sangat bagus menurut saya. Warisan Azan Subuh ini cerpen temanya keluarga, seorang bapak yang karena sayangnya kepada istri dan anaknya, dan dia sakit, dia meninggalkan keluarganya dengan memberikan kesan yang sebetulnya buruk supaya dia dibenci, lalu sehingga dia bisa pergi dengan tanpa membebani hati oleh istri anaknya begitu. Dia tidak ingin istri anaknya tahu kalau dia sakit, maka dia pergi dengan seolah-olah meninggalkan kesan yang buruk supaya dia dibenci oleh istri dan anaknya, padahal dia hanya menyembunyikan sakitnya dari istri dan anaknya. Menarik banget kisahnya. Nah, Bapak Ibu silahkan kalau pengen baca silahkan beli buku ini, harganya 40.000. Kemudian Buah Bibir ini kisah gosip begitu, gosip mengenai seorang ini gosip, ini juga temanya keluarga, suami istri. Sebenarnya suaminya itu baik, dia betul-betul berjuang untuk keluarga, tetapi dia orang menggosipkan dia yang bukan-bukan begitu, akhirnya malah istrinya sendiri yang membunuh dia karena cemburu. Ini betul-betul tragis, luar biasa. Ira Ismatul Hamidah penulisnya ini. Kemudian ada Setangkup Rindu untuk Latisa, tulisan Yeni Nilia. Ini juga cerpen keluarga ya. Cerpen mengenai cerita mengenai masa lalu. Latisa itu anaknya yang meninggal dari suami pertamanya. Mereka menikah tanpa restu orang tua dan seterusnya, dan anaknya meninggal. Lalu karena mereka menikah tanpa restu orang tua, akhirnya juga berakhirnya tidak baik begitu. Nah, ini cerita mengenai itu, kurang lebih seperti itu. Cukup menarik settingnya, plottingnya juga cukup menarik menurut saya. Takdir Cinta Kara. Nah, ini cerita mengenai ibu-ibu yang galau begitu, bosan dengan kehidupan rumah tangga, lalu mencoba mencari hiburan. Tapi akhirnya dia sadar bahwa itu tidak baik. Lalu dia kembali pada suaminya dengan penuh rasa syukur. Mirip ini serpian masa lalu. Harlina itu hampir mirip dengan cerpen sebelumnya. Ini juga hubungan suami istri yang tersela oleh hadirnya orang yang pernah hadir di masa lalu. Kurang lebih seperti itu. Cukup menarik. Kemudian Pekat yang Mendera. Ini juga cerpen keluarga dan tragis. Seorang ibu dan 3 anaknya, mereka sebenarnya saling memperhatikan satu sama lain, tetapi karena kurang komunikasi, perhatian mereka akhirnya menjadi suatu tragedi yang cukup pilu. Benjol ini cerpen politik menggambarkan situasi tahun kemarin kurang lebih. Kemudian Perempuan Tua Seberang Rumah, ini juga mengenai keluarga cerpennya. Lalu yang terakhir tentang Dia dan Pensilnya. Ini kisah seorang anak SD yang punya saudara autis begitu. Lalu anak ini tiap hari itu kehilangan pensil, dan ini membuat gurunya itu sampai jengkel begitu, kurang lebih seperti itu. Tetapi sempat ada salah paham antara guru dan si anak ini. Akhirnya guru belajar sesuatu yang sangat menarik, bahwa sebetulnya
di balik persoalan yang dialami anak ini sebenarnya ada sebuah cinta yang luar biasa dari seorang adik terhadap kakaknya yang autis. Menarik sekali. Baca-bacanya menarik sekali, Bapak Ibu. Ini adalah buku yang keempat, melancarkan yang keempat, yang murni proyek penulisan dan penerbitan yang dari guru-guru, dan sebetulnya tidak hanya untuk guru. Kalau cerpen itu terbuka untuk umum. Kalau yang hasil lomba itu ada 5 buku, kemudian yang karya tunggal itu sudah juga ada beberapa, tetapi ini yang hasil dari proyek penulisan di luar lomba dan di luar karya tunggal, juga di luar karya anak. Ini cerpen umum, tulisan guru-guru. Nah, Bapak Ibu, untuk kita sekarang masuk di cerpen buku kelima, sudah ada beberapa naskah masuk. Bapak Ibu kalau pengen terlibat, silahkan mengirimkan naskah ke terbitkanbuku@gmail.com. Sekian Bapak Ibu, sampai ketemu di buku selanjutnya. Salam literasi.